Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1541. Pintu Maibah terbuka lebih dulu. Matthew Flynn, mengenakan setelan jas, keluar dari dalam mobil. Sebatang cerutu tipis dan panjang yang tidak menyala diletakkan di antara jari-jarinya. Langkah santainya memancarkan dominasi yang tak terduga. Pintu Rolls-Royce segera terbuka. Quinton York, yang mengenakan pakaian kasual, berjalan keluar. Quinton awalnya salah satu dari 4 terkenal York. Siapa di Salt Lake yang tidak mengenalinya? Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Quinton akan mengalami perubahan besar dan menjadi salah satu dari 4 tuan dari Hong Kong setelah keluarga York runtuh. Skemanya mengejutkan seluruh orang banyak. Penampilan keduanya cukup untuk mencekik bakut. Bahkan mungkin otoritas Salt Lake sampai-sampai mereka tidak bisa mengatur napas. Apakah itu Matthew Flynn yang terkenal atau tuan yang baru diangkat dari Hong Kong, Quinton York? Wajah Karl penuh dengan tatapan kosong. Sementara Faye gemetar karena kegembiraan. Harvey mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tempat ini akan seramai ini. Semua ini akan baik-baik saja jika hanya Matthew yang muncul. Tapi kemudian tuan yang bangkrut, Quinton, muncul juga. Sepertinya Quinton sangat percaya diri. Harvey tidak senang. Quinton adalah pria yang berhati-hati. Dan dia tidak akan muncul kecuali dia yakin dia bisa mengakhiri hidup Harvey. Matthew tidak terburu-buru untuk berbicara. Quinton, di sisi lain, melihat sekelilingnya dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke Sheldon. Tetua Xavier, sudah lama. Mengapa Anda tidak memberi hormat dan minum teh di rumahku hari ini? Sheldon menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Quinton. Kemudian dia menjawab dengan tenang. York kecil, kata-kata ini mungkin berhasil jika keluar dari mulut Melissa. Sedangkan kau tidak berarti apa-apa bagiku. Quinton menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kau harus tahu bahwa Harvey adalah tuan yang ditinggalkan dari keluargaku. Berdiri bersama Harvey berarti kau melawan keluarga York. Keluarga York juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa kau tidak tahu betapa menakutkannya keluarga kami sebenarnya? Menyinggung keluarga lama yang berdiri bersama dengan keluarga Jude untuk satu orang. Apa itu sepadan dengan alasannya? Orang-orang yang hadir menjadi terkejut dengan ucapannya. Mereka merenungkan situasinya, dan mulai memahami apa yang diwakili oleh keluarga York. Di negara kuno negara Ha, selain 10 keluarga teratas yang baru-baru ini berkuasa, ada beberapa keluarga yang sangat tua yang selamat. Keluarga Jude dan keluarga York. Keluarga-keluarga ini telah ada selama hampir 1000 tahun. Tidak peduli bagaimana sejarah dan dinasti berubah, mereka berdiri kokoh dan tinggi. Orang biasa tidak berhak mengetahui keluarga seperti mereka. Bahkan di kalangan sosial atas, hanya orang-orang luar biasa yang bisa mendapatkan informasi seperti ini. Bahwa keluarga York sebenarnya adalah keluarga kuno. Semua orang segera mengerti bagaimana Quinton bisa mengubah dirinya menjadi salah satu dari 4 tuan dari Hong Kong meskipun dia kalah di bakut. Oh, Quinton. Kau tetap seperti dulu. Kau hanya tahu cara menggertak orang. Kau tidak membuat kemajuan sama sekali. Ekspresi Sheldon acuh tak acuh, dan nadanya sedikit meremehkan. Hanya pengusaha yang tahu apakah penyebabnya layak atau tidak. Dan bagiku, apa itu untuk pemerintah atau warga? Aku akan berdiri di atas hukum logika dan akal sehat. Bukan hanya kau. Aku akan berdiri di sisi Harvey tidak peduli apapun. Bahkan jika seluruh keluarga York ada di sini untuk membuatnya bermasalah. Melakukan segala sesuatu yang tidak akan membuatku menyesali keputusanku selalu menjadi keuntungan bagiku. Kau harus tahu batasmu, Quinton. Jika tidak, kau mungkin akan dihancurkan oleh pangeran lagi setelah kau hampir tidak berhasil bangkit. Bab 1542. Seperti yang diharapkan dari tetua Xavier, betapa mendominasi. Sungguh, penguasa kota. Quinton bertepuk tangan dan tersenyum. Kau memang cukup kuat sebagai komandan pertama Salt Lake.
Tapi aku juga di sini hari ini mewakili wasiat nenekku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan keluarga yang kau dukung akan menjadi target keluarga York. Aku bahkan akan meminta otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan hal yang sama terhadapmu. Jika mereka tidak melakukan apa yang kami minta, kami orang-orang dari York akan melakukannya sendiri. Keluarga York mewakili otoritas dan kekuasaan mutlak. Bahkan jika keluarga Xavier adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H, keluarga York sepenuhnya mampu meruntuhkan Xavier jika mereka menginginkannya. Karena Tuan York telah mengumumkan berita seperti itu, aku seharusnya melakukan hal yang sama. Matthew menyalakan cerutu di antara jari-jarinya dan tersenyum, menyipitkan matanya. Siapapun yang membela Harvey atau Sky Corporation akan dianggap sebagai musuh empat Tuan Hong Kong. Dan aku. Peter tertawa dingin saat dia maju selangkah. Aku mewakili Star Chaebol untuk mengumumkan bahwa siapapun yang mendukung Sky Corporation akan menentang kehendak negara J. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk melawan kami sebanyak ini sekaligus. Kesombongan Peter kembali. Sebelumnya, dia sangat dirugikan sebelum Matthew dan Quinton muncul. Aura empat Tuan Hong Kong dan keluarga York benar-benar menakutkan. Hancurkan. Gunakan sisa dana untuk menghancurkan pasar. Aku ingin melihat garis hijau hari ini. Peter berkata sambil tertawa sinting. Masih ada 850 juta dolar yang tersisa dari apa yang telah dia persiapkan. Pasar saham pasti akan berada dalam bencana jika dia menghancurkan pasar dengan uang sebanyak ini. Garis yang telah melewati ambang batas 125 kemudian anjlok lagi. Orang-orang di sisi Peter menyeringai bangga melihat pemandangan itu. Apa artinya membuat seseorang bangkrut dengan satu kata? Ini persis apa arti yang sebenarnya. Matthew menjentikkan jarinya dan berkata, ayo. Untuk memberi selamat kepada Pangeran York, keluarga Flynn dari Hong Kong akan menginvestasikan 1 miliar dolar. Quinton mengangguk ringan. Keluarga Leo dari Hong Kong akan menginvestasikan 1 miliar dolar juga. Kami akan menginvestasikan 100 juta dolar. Kami memiliki 70 juta. Aku punya 7,6 juta. Segera, orang-orang yang hadir meneriakkan investasi mereka. Terhadap miliaran dolar pembelian uang, saham Sky Corporation sekarang nihil. Garis yang naik ke langit telah jatuh ke tanah sekali lagi. Garis hijau telah turun total 90%, semakin dekat dan dekat ke garis bawah. Hanya $1 yang tersisa dalam nilai saham perusahaan. Ini berarti bahwa mereka yang berpihak pada Harvey harus ditahan dan dipaksa mati. Tak satu pun dari mereka akan memiliki kesempatan penebusan. Matthew menghisap cerutu sambil mempelajari grafik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kau lihat itu. Siapa yang bisa menjadi lawan Hong Kong dalam hal berurusan dengan keuangan dari daerah timur jauh? Sekarang, apa ada orang bodoh lain yang tidak sadar yang berani menentang empat Tuan Hong Kong? Aku. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari jalanan. Kedengarannya dingin namun tenang, membawa sedikit intimidasi. Namun, banyak yang tidak merasakan hal ini. Hanya Quinton yang sedikit gemetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu dia. Mustahil. Raungan keras bergema dari dalam hati Quinton. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ke arah jalan. Bab 1543. Orang bodoh buta mana yang berani menantangku? Ketika Matthew mendengar suara garang yang berani melawannya selama momen kritis seperti itu, dia meledak dalam kemarahan. Tunjukkan dirimu. Quinton, yang telah mengenali pria tak dikenal itu, tidak punya waktu untuk menghentikan Matthew. Tunjukkan diriku. 4 keluarga teratas dari Hong Kong. Betapa bermartabatnya. Betapa mendominasi. Sepertinya 4 keluarga teratas dari Hong Kong adalah raja dari negara khas sekarang, meskipun aku tidak peduli dengan kehadiranmu. Seorang pria tua dengan kemeja hijau muncul. Dia dikawal oleh yang lain saat dia berjalan menuju pintu masuk Sky Corporation dari jalan. Pakaian yang dia kenakan sangat hambar. Gerakannya juga cukup lambat,
Tetapi dia hanya akan mengambil belasan langkah untuk berjalan sejauh 300 kaki. Harvey menyipitkan matanya dan segera mengenali pria itu. Itu tidak lain adalah penguasa Longmen, Samuel Bauer sendiri. Harvey menelepon Samuel sehari sebelum kematian Oliver. Namun demikian, dia tidak menyangka Samuel muncul hari itu. Samuel, yang lengannya disilangkan saat dia berjalan, tampak seperti raja tidak peduli dari sudut mana orang melihatnya. Raja jalanan negara H. Gerakannya ringan, tetapi aura yang tak terkatakan mengelilinginya. Beberapa orang yang mengetahui identitas mengerikan Samuel dengan hormat menyambutnya serempak. Tuan Longman. Ekspresi Quinton menyedihkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Samuel akan muncul dan membela Harvey. Bukankah mereka mengatakan bahwa Oliver mati di tangan Harvey? Lalu kenapa Samuel muncul? Longman bukanlah keluarga kuno, tetapi mewakili otoritas pemerintah dari dunia bawah tanah. Identitas Samuel sangat menakutkan. Sebelum dia pensiun, dia masih menjadi tetua angkatan darat. Identitas ini sudah cukup untuk menekan semua orang yang hadir. Katakan bahwa penampilan Sheldon telah memperkuat kemenangan Harvey. Kemunculan Samuel yang tiba-tiba akan membentuk tekanan mutlak terhadap oposisi Harvey. Carl dan yang lainnya dengan panik mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu betul betapa menakutkannya latar belakang dan identitas Samuel. Faye, di sisi lain, menunjukkan keputusasaan dan keengganan. Dia tidak pernah mengerti mengapa membunuh Harvey akan sesulit ini. Sedangkan kupu-kupu sosial lainnya yang tidak mengetahui latar belakang Samuel, mereka terkejut setelah semua orang di sekitar mereka mengungkapkan identitasnya. Karakter seperti Samuel, penguasa Longmen, berdiri di puncak negara H. Lalat kecil seperti mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria seperti itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki Harvey? Koneksi macam apa yang dia miliki? Apa ini sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh pangeran lain? Mustahil. Bahkan Sheldon, Oscar, dan semua orang yang berdiri di sisi Harvey bingung. Mereka tahu identitas Harvey yang sebenarnya, tetapi mereka berasumsi bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Samuel. Keduanya bahkan mungkin memiliki beberapa konflik karena apa yang terjadi pada Oliver. Namun, pria ini datang untuk membela Harvey. Sheldon punya tebakan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia pikir itu tidak mungkin. Sekarang, Matthew yang sangat arogan dengan panik mengubah ekspresinya. 4 keluarga teratas dari Hong Kong bersatu mungkin tidak takut pada Longman. Tetapi nilai dan identitas Matthew, dibandingkan dengan Samuel, mirip dengan siang dan malam. Salah satunya adalah penguasa Longman, dan yang lainnya hanyalah penguasa keluarga Flynn. Mayu tidak punya kekuatan untuk melawan Samuel. Bab 1544. Samuel dengan tenang berjalan menuju Harvey, dan mengangguk setelah menatap matanya. Dia kemudian berbalik dan menatap dingin pada Matthew. Tuan Flynn, aku menunjukkan diriku. Aku ingin tahu bagaimana kau akan menghukumku. Bagaimana kau berencana untuk menekanku? Matthew gemetar. Kesombongan diri sebelumnya segera menghilang dan dia membungkuk. Aku salah bicara, Tuan Longman. Tolong maafkan aku. Ekspresi Samuel sangat kaku seperti dinginnya es. Minta maaf pada Pangeran York sekarang juga. Mata semua orang berkedut mendengar kata-kata itu. Samuel tidak hanya membela Harvey, dia juga meningkatkan reputasi Harvey. Ekspresi Matthew berubah panik. Dia telah merencanakan segalanya cukup lama dan membawa kekuatan yang begitu kuat. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia berdiri tegak dan menjawab, "Tetua, saya." Plak. Samuel mengayunkan telapak tangannya ke wajah Matthew. Minta maaf. Darah merembes keluar dari mulut Matthew, tetapi dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Dia hanya diam-diam tergagap. Tetua, ini. Plak. Samuel mengayunkan tangannya ke wajah Matthew sekali lagi. Apakah kau tidak mengerti padaku di awal? Kerumunan itu sangat hening. Siapa pria itu? Dia adalah kepala 4 Tuan Hong Kong,
Matthew Flynn sendiri. Namun wajahnya ditampar di depan umum. Matthew menggertakkan giginya. Tetua, Anda dan leluhur keluarga aku. Plak. Samuel menggerakkan tangannya sekali lagi. Hentikan omong kosong. Saat itu, wajah Matthew sudah bengkak seperti babi. Matthew mundur selangkah dan menutupi wajahnya. Cukup. Apa Anda benar-benar berpikir bahwa semua ini layak untuk memukul aku demi Harvey? Ekspresi Quinton sangat mengerikan. Dia selalu tahu bahwa Harvey kuat, tetapi dia telah menghitung setiap trik yang bisa dilakukan Harvey, termasuk penampilan Sheldon. Meski begitu, dia masih bingung dengan kemunculan Samuel yang tiba-tiba untuk berdiri di samping Harvey. Biasanya, Samuel pasti melawan Harvey. Lagi pula, salah satu pemimpin cabang dari Longman dibunuh oleh Harvey. Carl dan yang lainnya benar-benar tersiksa. Tidak peduli bagaimana Harvey berhasil mencapai semua ini, kesimpulannya, mereka pasti akan menderita kerugian besar hari itu. Siapa di antara mereka yang berani menentang Samuel Bauer sendiri? Plak. Sebagai kepala 4 tuan Hong Kong, kau tentu saja harus menjadi panutan negara. Namun, kau terus-menerus menekan orang lain untuk keuntungan egoismu sendiri. Plak. Sebagai warga negara H, kau tidak hanya tidak memikirkan kepentingan negara, kau bahkan datang ke sini untuk mewakili negara Y. Plak. Sky Corporation milik Harvey telah menjalankan bisnis mereka sambil memikirkan mata pencaharian rakyat jelata. Ribuan nyawa manusia bisa diselamatkan karenanya. Tapi kau tidak peduli tentang semua itu. Sebaliknya, kau di sini memberinya reputasi buruk dan mengutuk bisnisnya. Plak. Sebagai tuan dari keluarga kaya, kau memiliki otoritas yang mutlak. Bahkan jika kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk orang atau negara, kau juga tidak boleh menyalahgunakannya dengan tidak bermoral satu. Samuel menegur dengan keras, sambil dengan kejam menamparkan Matthew lagi dan lagi. Setiap tamparan membuat Matthew memuntahkan darah dari mulutnya, memaksanya mundur beberapa langkah. Karena keluargamu tidak mendidikmu, aku akan mendidikmu untuk mereka. Minta maaf. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Samuel tidak repot-repot menghindarkan Matthew dari rasa malu. Dia menamparkan Matthew sampai wajah Matthew membengkak mengerikan. Matthew mendidih karena marah. Dia ingin membalas, tetapi dia tidak berani. Mata Quinton berbinar saat dia bersiap untuk menyelinap pergi. Tapi mata Samuel tertuju padanya. Samuel berteriak, "Siapa bilang kau bisa pergi?" Plak. Sebagai seseorang dari keluarga York, kau pantas mendapatkan pukulan yang bagus karena bekerja sama dengan orang luar melawan salah satu anggota keluargamu sendiri. Plak. Aku tidak akan peduli jika ini hanya perselisihan keluarga. Tapi kau telah mengipasi api karena kau tidak bisa mengalahkan Pangeran York sendiri. Betapa tidak bergunanya kau. Plak. Matthew tidak bermoral, tapi setidaknya dia datang sendiri. Kau harus mencari waktu untuk muncul. Dasar pengecut yang tidak berdaya. Plak. Berlutut. Minta maaf. Bab 1545. Matthew dan Quinton saling bertukar pandang. Apa yang bisa mereka katakan terhadap seseorang seperti Samuel? Kau dapat memilih untuk tidak meminta maaf dan mendapatkan lebih banyak dukungan. Samuel berkata dengan tenang sambil menyeka jarinya dengan sapu tangan yang sangat indah. Mari kita lihat apakah keluarga Flynn dan keluarga Leo akan datang untuk mendukungmu. Wajah Matthew dan Quinton berubah menjadi ekspresi sedih. Omong kosong. Mereka telah merencanakan untuk menginjak-injak Harvey untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih membutuhkan bantuan keluarga mereka untuk menengahi situasi. Jika berita ini menyebar di dalam keluarga mereka, mereka akan gantung diri. Namun, mereka tidak mau. Begitu banyak persiapan, begitu banyak dukungan. Tapi semuanya berakhir seperti ini. Mereka tidak hanya gagal pada apa yang mereka lakukan, mereka juga harus meminta maaf kepada Harvey. Bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka di luar nantinya? Apa kau akan berlutut dan meminta maaf? Atau apa? Ekspresi Samuel sangat kaku seperti dinginnya es.
Apa kau berencana untuk mati di sini? Atau kau ingin aku melakukan perjalanan ke Hong Kong? Terhadap penindasan mutlak Samuel, ekspresi Matthew menjadi lebih buruk. Dia mulai mendekati Harvey dengan kepala tertunduk. Harvey, aku minta maaf. Mata Quinton berkedut, tapi dia mengikutinya. Pangeran, maafkan aku. Memaafkanmu. Harvey tertawa dingin. Siapa bilang aku harus menerima permintaan maafmu? Kau mengenalku, Quinton. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Ekspresi Quinton berubah. Dia menghempaskan lututnya ke lantai dan berkata pelan, "Saudaraku, maafkan aku." Buk. Harvey membuat Quinton berguling-guling di tanah dengan tendangan, lalu menoleh ke Matthew dengan tatapan dingin. Quinton tahu kapan harus menyerah. Itu sebabnya aku tidak akan membunuhnya. Kenapa kau tidak belajar darinya? Matthew masih enggan. Dia menggeram. Harvey York, aku adalah kepala dari 4 tuan Hong Kong. Kau bahkan cukup beruntung mendengarku meminta maaf. Kau sebaiknya mengambil apa yang bisa kau dapatkan. Plak. Harvey menamparkan wajah Matthew dengan keras. Suara keras bergema di udara. Memanjakan Halfbacker untuk menggertak adik iparku. Menurutmu permintaan maaf sudah cukup untuk itu? Plak. Meyakinkan Sambaker untuk membuatku bermasalah dengan anak buahnya dari sel naga. Menurutmu permintaan maaf sudah cukup untuk itu? Mengambil sekelompok orang untuk memamerkan kekayaanmu di sini pada hari pendaftaran perusahaan publik. Menurutmu satu permintaan maaf saja sudah cukup? Plak. Menggunakan miliaran dolar untuk menurunkan pasar ke titik di mana saham hanya bernilai $1. Kau pikir permintaan maaf sudah cukup untuk itu? Plak. Tuan Flynn. Apa kau pikir satu permintaan maafmu dapat memperbaiki semua yang terjadi? Harvey dengan kejam mengeluarkan tamparan menyakitkan di wajah Matthew, sampai darah merembes keluar dari setiap pori-porinya. Matthew Flynn. Jangan berasumsi aku tidak akan membunuhmu hanya karena Samuel muncul untuk menengahi situasinya sendiri. Hari ini seharusnya menjadi hari yang baik untuk Sky Corporation. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri kepada orang asing. Kau, dan kalian semua. Aku memberimu waktu 3 menit. Transfer semua dana ke sahamku dan pastikan nilainya naik hingga 200. Untuk setiap sen yang berkurang, aku akan mematahkan sepotong tulangmu. Nilai saham Sky Corporation meroket setelah 3 menit. Ambang 200 segera dihancurkan. Nilai saham Sky Corporation telah naik 4 kali lipat. Dana Matthew, Quinton, dan yang lainnya semuanya dihabiskan dengan sia-sia.